قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة فاصبروا بين أخواكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap jamaah sholat zuhur Masjid Al-Muhajirin di kantor pajak Madya Jakarta Pusat rahimakumullah. Khususnya kepada Bapak Rahmat, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, perlindungannya, dan hidayahnya. Bapak-bapak jamaah salat zuhur rahimakumullah. Baru saja kita melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Ini suatu nikmat daripada Allah yang sangat besar. Lebih besar daripada apa saja yang kita miliki di dunia ini. Karena nikmat ini yang kita akan bawa ke kampung akhirat, akan menolong kita ke kampung akhirat. Bahkan sebenarnya semua amal-amal agama itu tidak hanya menolong kita di akhirat, tapi di dunia pun sudah menolong kita. Kita sering dengar siapa orang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholatul fajr, sholatul fajr wa fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh, sholat fajar, lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta seisinya. Namun saudara mulia, jadi kata ulama, Allah tidak akan ngasih langsung sekarang. Yang dikasih sekarangnya adalah keberkahannya. Kalau lebih baik kepada dunia dan seisinya dikasih sekarang, ya enggak muat. Setiap hari kita dapat lebih di dunia dan seisinya, belum yang lain. Maka dikasihlah keberkahannya, dan pahala yang sebenarnya adalah nanti di kampung akhirat. Yang kita akan butuhkan nanti di mana kehidupan akhirat adalah berlipat-lipat ganda. Ya nikmatnya, ya sengsaranya, ya keluasannya, semua berlipat-lipat ganda. Maka di dunia ini hanya dikasih keberkahan daripada amalan-amalan agama kita. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kami diminta oleh Bapak Adi disuruh coba mengisi ta'lim pada zuhur. Ya. Dari rezeki, kita sayang sama istri, kita sayang sama anak, kita lihat ada harimau macan melahirkan anaknya tidak dimakan. Walaupun harimau makanannya daging. Jadi kalau dia lihat kita mungkin kita dimakan. Kuda melahirkan anaknya tapi anaknya tidak terinjak. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Kita di antara kita bisa saling menghargai, menghormati. Ini adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah begitu luas. Dan luasnya rahmat Allah ini yang kita nikmati sekarang ini itu baru 1 bagian, baru 1% dari nikmat Allah, dari rahmat Allah yang seluas yang sebenarnya. Rahmat Allah SWT akan Allah berikan 100%.
Yang 1% sekarang ini di dunia, yang 99% nanti di kampung. 1% saja, satu bagian sudah meliputi seluruh kehidupan. Hewan, kita manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada ini baru satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha mi'atu rahmat. Innallaha mi'atu rahmatin wahidatun bainal jin wal insi wal bahaim wal hawam. Fiha yata'atafuna wa biha yatarhamun. Wa biha ta'ataful wuhusha ala auladiha wa akhar 99 rahmat. Yarhamu biha ibadihi yaumal qiyamah." Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu diturunkan kepada kamu sekalian, kepada jin, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka manusia, di antara manusia kepada binatang dan semuanya saling berkasih sayang, berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula di antara binatang liar bisa menjalin hubungan kasih sayang juga dengan anaknya, ya, ular dengan anaknya, harimau dengan anak dan semuanya. Dan Allah mengakhirkan nanti 99 rahmatnya di akhirat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi satu rahmat di dunia ini, 99 rahmat di kampung akhirat, karena di akhirat itu butuh sekali rahmat Allah. Di akhirat butuh sekali rahmat Allah SWT, karena kehidupan akhirat lebih dahsyat daripada kehidupan dunia. Kalau orang hari ini di dunia lapar, susah, itu baru sebagian kecil dari susah di akhirat. Karena nanti ada orang ketika dia diperlihatkan dengan nikmat yang indahnya surga, padahal dulu di dunia dia orang paling sengsara, sebatang kara, hidupnya miskin, makan mungkin pas-pasan, mungkin 2 hari sekali. Tetapi ketika dia melihat indahnya surga, ketika maka ditanya oleh Allah SWT, kamu pernah susah nggak di dunia? Nggak pernah. Saking terkesimanya melihat keindahan surga, susahnya dia di dunia dibilang nggak pernah. Nanti orang butuh syafaat, butuh rahmat Allah SWT. Allah SWT. Begitu penting rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah dengar kisah seorang yang membunuh 99 orang di zaman Bani Israel. Kisah ini sudah terkenal. Dia membunuh sudah sekian hampir 100 nih. Sudah 99 orang dia bunuh. Kemudian dia ada keinginan untuk bertobat. Maka dia datang ke seorang rahib, seorang pendeta. Saya sudah berbuat zalim, membunuh orang sebanyak 99 orang. Masih ada nggak pintu tobat buat saya? Kata rahib ini, waduh, banyak banget kamu nih dosanya, sudah membunuh begitu orang. Spontan dia jawab tidak ada. Saking terkesimanya dia banyak membunuh orang. Maka orang yang mau tobat ini mendengar jawabannya tidak ada pintu tobat, tidak ada pintu dia mau jadi orang baik. Akhirnya digenapkan, pendeta ini dibunuh juga. Jadi 100. Tambah kejam lagi. Wah. Maka hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Maka orang ini yang mau bertobat, dia pikir, kepada siapa saya mesti tanya ini? Kalau tadi 99 saja sudah tidak ada pintu tobat, apalagi udah 100. Tapi dia masih berharap mudah-mudahan saya akan ketemu seorang ulama kah, pendeta kah yang bisa menuntun saya. Akhirnya
dia pun bertemu dengan salah seorang ulama. Istilah kita sekarang adalah ulama. Maka jawab ulama itu, Masya Allah, kinan kamu bertobat saja sudah membuat Allah gembira. Maka Allah akan terima tobat kamu kalau kamu betul-betul sembuh tobat. Tetapi gimana? Saya hidup di kampung yang penuh dengan orang berbuat maksiat, penuh kezaliman. Kalau saya balik lagi kampung situ, saya mungkin kembali maksiat lagi, zalim lagi. Maka dinasihatkan ulama ini, kalau begitu kamu segera hijrah, pindah ke kampung yang di sana banyak orang solehnya, orang baik. Maka baik kalau begitu. Saya karena sungguh-sungguh hijrah, saya ingin betul-betul taubat baik, saya akan pindah ke kampung yang banyak orang baik. Maka mulailah dia pulang ke rumah, ya, dia mulai persiapkan perbekalan, mulai berjalan menuju kampung yang penuh dengan baik, orang-orang baik, orang soleh. Dalam perjalanan belum sampai ke tempat yang dituju, bahkan belum sampai setengah perjalanan, pemuda ini yang mau bertobat sudah meninggal di perjalanan, wafat. Maka datanglah malaikat azab, datang malaikat rahmat, berebut, ini jatah saya, ini hak saya, ini bagian saya. Itu Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ini kira-kira masuk ke golongan baik apa masih golongan buruk? Mau baik tapi belum ada kebaikannya, bilang buruk karena dia sudah mau tobat. Maka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah SWT, bumi ya, disuruh geser. Sehingga pemuda ini bergeser ke arah tempat kampung yang baik lebih sejengkal daripada kampung yang buruk. Jadi untuk meminta keadilan diputuskannya pemuda jatuhnya kemana, baik atau buruk, maka rupanya disuruh ukur. Dia kira-kira lebih dekat ke kampung yang buruk atau ke kampung yang baik? Ke kampung dia yang sebelum pindah atau ke kampung yang dia tuju? Nah di saat itulah Allah SWT perintahkan bumi ini untuk menggeser pemuda ini supaya lebih dekat ke kampung yang baik. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah menyambut bergembira kalau ada orang yang mau taubat. Masya Allah. Sehingga akhirnya pemuda ini digolongkan kepada orang yang ahli baik. Masya Allah. Terima kasih semua. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Mungkin kita pernah dengar lagi ada seorang pelacur. Ya. Seorang pelacur yang dia menolong seekor anjing. Pelacur pekerjaan paling buruk, anjing kita bilang binatang paling hina. Ya enggak? Kita disentuh pun takut, takut najisnya, makan pun takut, takut haramnya. Maka suatu ketika ini pelacur ini dalam perjalanan di tengah padang pasir, dia melihat seekor anjing, lidahnya menjulur, kehausan begitu yang sangat. Maka spontan hati nuraninya terbetik untuk menolong anjing ini karena kehausan. Tapi tidak ada air hanya ada di lubang sumur. Maka tidak ada jalan lain pelacur ini, Masya Allah, segera menurunkan dirinya ke dalam lubang sumur. Dengan usahanya demikian rupa, sehingga kan dia naik kembali untuk membawa air dengan sepatunya. Karena tidak ada gayung dan sebagainya, maka air itu dimasukkan ke dalam sepatu terompah yang dia pakai. Maka terompah itu sepatu digigit. Akhirnya sampai juga ke atas, diberikanlah kepada anjing tersebut. Seketika itu Allah SWT melihat begitu kebaikan pelacur ini yang menolong begitu ikhlasnya, sehingga anjing ini selamat daripada kehausan. Akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam kelompok orang yang baik, ahli syurga. Ini rahmat Allah begitu luas Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas yang di dunia hanya baru satu rahmat.
Jadi rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Maka bagaimana supaya kita ini juga bisa mendapat rahmat Allah? Karena orang nanti masuk surga itu juga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa nanti akan ada orang yang ceritanya di zaman dulu ada orang ahli ibadah sudah 500 tahun ibadah di sebuah pulau, makannya adalah buah korma yang Allah tumbuhkan setiap hari berbuah satu buat dia saja. Kerjanya hanya ibadah di pulau itu sendiri. Setiap hari makan kurma, mandi dan sebagainya, semua di sekitar pulau yang kecil yang dia tempati itu selama 500 tahun. Setiap hari dia minta supaya nanti dia meninggal dalam keadaan sujud. Dan doanya dikabul oleh Allah SWT. Maka mereka diberi tugas supaya nanti orang ini meninggal dalam keadaan sujud. Ketika nanti di pengadilan Allah SWT di akhirat, dia diputus masuk surga. Kata Allah SWT, masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku. Hamba Allah yang sudah 500 tahun ini enggak pernah maksiat ibadah terus selama 500 tahun. Dibilang, ya Allah saya masuk surga karena amal saya. Maka Allah ulangi lagi, kamu masuk surga karena rahmatku. Allah, aku masuk surga karena ibadahku. Kamu masuk surga karena rahmatku. Begitu diulangi 3 kali. Karena dia bilang karena amalnya terus, akhirnya ditimbang, Pak. Ditimbang. Amal ibadah dia yang 500 tahun, ditimbang dengan nikmat Allah, nikmat melihat, nikmat merasa, nikmat buang air kecil dan sebagainya. Baru satu nikmat saja, nikmat mata, 1 biji mata, maka ibadah dia yang 500 tahun tidak ada apa-apa. Ya. Nikmat kita melihat nih, 1 biji mata ini, Masya, kalau ditimbang dengan amal ibadah kita nggak bisa melebihi nikmat Allah SWT. Dan ibadah kita juga pada hakikatnya ya buat kita, bukan buat menandingi nikmat Allah. Nikmat Allah kalau kita hitung saja nggak bisa. Wa in tu'du nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah nggak bisa, apalagi mau bayar. Apalagi mau dibayar dengan ibadah kita, kebaikan kita. Walaupun seluruh hidup kita, seluruh harta kita, semua kita infakkan untuk agama Allah, nggak akan bisa menandingi, melebihi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngitungnya saja nggak bisa. Kita kalau mau bayar utang, kita hitung-hitung, saking banyak nggak hitung-hitung. Ya, ngitungnya aja nggak dapat, gimana mau bayarnya? SWT. Ya, begitulah kira-kira. Nikmat Allah SWT begitu banyak sekali, bagaimana kalau kita lagi disuruh bayar. Maka hadirin SWT kita perlu sadari bahwa ibadah kita ini pada kita buat nolong kita sendiri. Bukan buat Allah, bukan buat menandingi nikmat Allah SWT. Jadi seseorang itu masuk surga adalah karena rahmat Allah, karena amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kekuatannya dari Allah, ya taufiknya, hidayahnya, semua dari Allah SWT. Maka daripada itu kalau kita habis sholat, bisa ngaji, bisa zikir, bisa tahajud, dan sebagainya, jangan sampai ada perasaan sombong. Jangan sampai ada rasa takabur, jangan sampai ada rasa, saya udah punya orang baik nih. Padahal dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir, bisa berbuat baik, itu juga karena taufik, karena kasih sayang Allah SWT yang Allah berikan kepada orang itu. Allah SWT. Jadi kita hanya tinggal bersyukur kepada Allah SWT. Allah mau lihat orang ini mau bersyukur tidak kalau dikasih nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT. Ya. Jadi seseorang bisa masuk surga juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dan Muhammad juga begitu. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Lantas
apakah kita di mana saja kita ini bisa meraih rahmat Allah? Pertama, singkat yang SWT yang mudahnya. Pertama diantaranya kalau kita mau dapat rahmat Allah, satu, Allah maftahli abwaba rahmat. Kalau kita mau masuk masjid, kita baca doa apa? Allah maftahli abwaba rahmat. Atau lengkapnya tambah lagi Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmat. Lengkapnya lagi boleh dibaca salawat dulu, baru baca doa yang tadi. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk. Jadi orang yang masuk masjid, orang yang datang ke masjid, ini adalah orang yang mau mengambil rahmat Allah. Orang yang membuka salurannya ke rumahnya, orang yang membuka salurannya ke dirinya, supaya dapat rekening rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dapat rahmat Allah banyak-banyak, maka sering-sering ke masjid. Yaitu mau dapatkan rahmat Allah, cinta Allah SWT. Maka sahabat-sahabat Nabi dahulu tidak ada satu sahabat pun yang tidak ke masjid. Maka pantas kalau sahabat ini mendapat cinta Allah. Semua sahabat mendapat cinta Allah SWT. Ya. Tabi'in, dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang Masya Allah menghidupkan masjid. Meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan amal-amal agama. Dengan sholat sunnah, baca Quran, berzikir, ya, bergaul dengan kasih sayang, Masya Allah. Ini menyebabkan Allah suka sama para sahabat. Jadi kalau orang yang datang ke masjid, itu adalah orang yang mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau dapat rahmat Allah, langkah pertama adalah kita mesti datang segera ke masjid. Karena apabila rahmat mau diturunkan satu kampung, rahmat itu akan diturunkan bermula di masjid. Berikutnya rahmat ini akan diambil, dibagikan kepada orang-orang yang ke masjid. Jadi jangan mimpi di siang bolong. Kalau orang nggak pernah ke masjid, jarang ke majelis ta'lim, ya, nongkrongnya hanya di tempat yang lain, tiba-tiba dia hanya mau mendapatkan Masya Allah rahmat Allah, sayangnya Allah SWT. Apalagi kita di zaman sekarang ini Masya Allah. Jadi kita mesti banyak sering ke masjid. Terutama minimal sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ya. Yang kedua adalah orang yang akan dapat Allah, orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena di antara fadilah majlis ta'lim, majlis ilmu adalah ghasyatuhumur rahmah. Allah akan cucukan rahmat orang yang hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim. Imam Ghazali rahimahullah hadirin, itu orang tuanya bukan orang ulama, petani. Dia kepengen banget anaknya jadi seorang ulama besar. Maka apa yang dia buat? Dari hasil taninya, dia jual kue. Kalau ketemu satu majelis ilmu, dia akan dekati majelis ilmu itu dan kuenya akan dipersilahkan, silahkan ambil. Ya, dihidangkan buat majelis ilmu itu. Dia keliling kemana ketemu satu majelis ilmu, maka kuenya akan dibagikan kepada majelis ilmu tersebut. Keberkahan dari dia cinta membagikan, memuliakan majelis ilmu, maka Allah SWT angkat salah satu anaknya menjadi seorang ulama besar, Imam Ghazali. Begitu juga kalau di antara kita ini, kalau kita kepingin anak kita jadi seorang ulama, ya setidak-tidaknya kita mesti sering silaturahmi ke ulama, duduk dalam majelis ilmunya, silaturahmi ke rumahnya, dengarkan nasihatnya. Itu. Kalau mau jadi anak seorang ulama, tapi kitanya nggak pernah duduk di majelis ilmu, silaturahmi pun tidak, mendoakan pun tidak,
berbagi hadiah pun tidak, apalagi rasa benci. Maka boleh katakan akan ada mustahil kalau anak kita jadi seorang ulama. Kalau kita mendapat seorang anak keturunan jadi ulama, mesti cinta kepada ulama, mesti cinta kepada majelis ilmu, muliakan majelis ilmu dengan datang, dengan duduk, dengan berbagi hadiah, berbagi kue dan sebagainya. Itu diantara orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Berikutnya lagi saya mulia, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Di sini Allah sudah tekankan, menyatakan dengan inna, sesungguhnya rahmat Allah qarib, sangat-sangat dekat kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Allah SWT katakan di sini adalah muhsinin, pelaku kebaikan yang dikatakan sering atau suka. Kita dikatakan di sini pegawai pajak kalau kita memang seorang pegawai yang selalu hadir setiap hari. Saya hadir di sini sekali, besok nggak datang-datang lagi, ya tidak dikatakan sebagai pegawai pajak. Bapak setiap hari kemari terjadi di sini untuk perusahaan ini, maka dikatakan pegawai pajak. Kenapa? Selalu. Ya, yang di sini Allah SWT tekankan qaribum minal muslimin, sangat-sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan, yang gemar berbuat kebaikan. Di rahmat itu, rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka daripada itu saya mengatakan Allah SWT, kita perlu belajar bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang gemar, menjadi pelaku, suka berzikir, suka baca Quran, bukan sekalikan, tapi menjadi penggemar, pecinta, pelaku. Tahajud bukan kalau lagi ada masalah baru tahajud. Tahajud bukan kalau lagi mau ada ujian baru tahajud. Ada orang mau tahajud karena apa? Lagi ngelamar pekerjaan baru dia tahajud. Tumben kamu semalam rajin tahajud. Ini lagi mau ngelamar anaknya ustaz. Lagi mau ngelamar anak itu tuh yang orang kaya paling cakep di kampung ini. Baru dia tahajud. Yang diharapkan oleh Allah SWT adalah qaribum minal muslimin, sangat-sangat dekat rahmat Allah itu kepada orang yang muhsinin, selalu berbuat kebaikan. Sedang juhur rahimakumullah. Rahmat Allah berikutnya ini sangat dekat kepada, tadi saya bacakan firman Allahnya, atiullah wa rasulah la'alakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, la'alakum turhamun, sehingga kan Allah menjadi kamu akan diberi rahmat oleh Allah. Dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, la'alakum turhamun, kamu akan diberi rahmat, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah di mana saja, kapan saja, lagi sendiri, lagi rame-rame. Ya. Kadang ada orang taat sama Allah lagi sendiri gampang. Sendirian dia rajin zikir, sendirian dia rajin baca Quran, ya. Sendirian dia rajin doa, takarrub kepada Allah SWT. Sendirian dia rajin bangun malam. Manakala dia bergaul dengan kawan-kawannya, dia tidak bisa membuat dirinya, timbulkan dirinya, akhirnya gampang terbawa berbuat yang lalai dan seterusnya. Malu banyak kawan mau zikir. Malu baca Quran, tadi lihatin. Begitu. Ada juga orang yang kalau sendiri malah dia susah jadi orang baik. Kalau lagi kumpul di masjid sama kawan-kawannya gini, rajin dia. Lagi datang ke kantor, rajin dia. Rajin sholat duha, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, rajin zikir, rajin nyapu, bersih-bersih dan sebagainya. Pas udah pulang sendiri, enggak lagi. Ada orang yang kayak bilang Allah Ta'ala.
Sementara yang Allah kehendaki adalah seorang itu taat haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Sendirikah, lagi rame-rame kah? Gitu. Namanya juga orang taat. Jadi tidak ada kemunafikan di dirinya. Ya. Di mana saja dia selalu merasa dilihat Allah. Di mana saja dia selalu merasa harus taat kepada Allah SWT. Karena taat kepada Allah itu menjadi kebutuhan dirinya, bukan merasa diperintah oleh Allah SWT, tapi merasa kebutuhan dirinya. Kemudian sidang salat zuhur rahimakumullah. Rahmat Allah berikutnya diantaranya adalah Allah firmankan dalam Quran juga, innamal mu'minuna ikhwatun fasihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah di dalam menjalin hubungan itu. La'allakum turhamun, sehingga kamu mendapat rahmat Allah. Jadi sesama muslim kita merasa bersaudara, merasa satu iman, bertuhankan Allah, Rasulnya Muhammad SAW, Qur'annya Al-Quranul Karim. Waslu bainahukum, menyambung silaturahmi, membangun hubungan yang baik di antara kalian. Memberi salam, memberi hadiah. Jadi kalau ada kawan kita, saudara kita sakit, datang, kunjungi. Kalau enggak ketemu, udah lama enggak jumpa, coba tanya, mungkin lewat HP, ya mungkin lewat WA, apalagi kalau kita bisa kirim salam, apa kabarnya bro, dan sebetulnya ini menjalin hubungan. Lebih-lebih kita bisa doakan dia di waktu malam, habis sholat, masya Allah. Ya. Kawan kita sedang pergi jauh, ada keluarganya, ya, ada anaknya ditinggal, mungkin kita bisa bagi hadiah anaknya, ya, supaya dia ada terhibur, mungkin kasih uang jajan, masya, seperti itu. Fasihu bainahukum, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah sehingga kamu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian dalam menjalin hubungan, dan takwa dalam artian yang secara umum. Karena dalam menjalin hubungan di antara manusia, di antara sama muslimkah, tentunya akan ada hal-hal yang membuat seorang itu mungkin bisa lanjut, bisa tidak. Namanya kawan, ya enggak? Kadang-kadang mungkin nyebelin, kadang-kadang ngeselin. Namanya kawan, kadang-kadang menggembirakan. Kadang lagi asik-asik diam-diam, ya, kita lagi sedih datang menghibur. Ya, dia datang bawa hadiah. Diajak ke kita, makan yuk, minum yuk. Wah, ini. Kadang-kadang sebaliknya mungkin. Tetangga, mungkin kawan kita, kadang-kadang nyebelin, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini kita mesti wattaqullah, tetap bertakwa kepada Allah, menjalin hubungan, tetap sabar. Ya. Mungkin saat ini dia lagi seperti itu, baru demikian rupa dia kefahaman keagamaannya, kefahaman akan kebaikan dia baru seperti itu. Maka kita perlu bersabar. Karena setiap orang nggak bisa kita pukul rata, pukul sama. Semua orang ini harus sholat semua rajin seperti saya, nggak bisa. Mungkin tahap dia baru mulai doyan ke masjid. Tahap yang itu mungkin sudah mulai doyan berjamaah. Yang orang itu sudah mulai rajin sholat sunnah. Nah, kita harus bisa mengimbangi, menerima perbedaan-perbedaan ini. Yang dia sudah luar biasa tahajudnya, bahkan mendoakan, memperhatikan saudara-saudaranya. Kepada yang sudah rajin ibadah dan sebagainya, kesadaran dengan sendirinya, tentu kita banyak mengambil pelajaran dari dia. Minta nasihat, minta doa. Kepada sesama, kita sama-sama yang baru memacu diri kita dalam ketaatan, kita saling memberi semangat. Dan kepada saudara kita yang baru mulai ke masjid misalnya, baru mulai ngaji, jangan kita ledekin, tumben lu ke masjid. Kalau dia down, gimana? Bisa-bisa nggak datang lagi ke masjid. Kayaknya lu nggak biasa nongkrong di sini, tiba-tiba ada di masjid. Mata gue kayaknya ada yang beda nih.
Kalau dia tiba-tiba nggak ngaji lagi, nggak mau ke masjid lagi, ya maka kita bicara jangan sampai membuat dia mentalnya jatuh. Terus kita malah mendorong, membimbing, ya, membawa, masya Allah, ya, menggembirakan. Mungkin pas lagi diam-diam kita ajak dia minum, kita ajak dia ke warung makan, ya, sebagai rasa gembira, nah begitu. Atau sebagai rasa senang kita datang ke rumah bagi hadiah, kita terus doakan, ya Allah istiqomahkan dia dalam ketaatan kebaikan. Nah kita sama-sama mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Mana rasa persaudaraannya? Rasa persaudaraannya diantaranya seperti itu. Kita merasa senang kalau ada saudara kita sesama muslim, tambah taat, ya, dan seterusnya. Jadi mesti dihadirkan rasa bersaudaraan sama muslim, mendoakan, memperhatikan. Wah, sudah 5 hari ini teman saya biasanya ada di masjid. Ini sekarang sudah 5 hari nggak kelihatan. Kenapa? Mungkin dia sakit. Mungkin dia sibuk, banyak kerjaan yang perlu dibantu. Mungkin dia ada masalah sama teman yang biasa ke masjid, kesinggung, jadi nggak ke masjid lagi. Maka ini perlu kita perhatikan, karena namanya bersaudara. Ini semua ta'ala ketakwaan dalam menjalin hubungan kepada sama muslim. Sama-sama orang beriman. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah sehingga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, jadi rahmat Allah ini Masya Allah sebenarnya begitu luas sekali. Di dunia ini walaupun baru satu sebegitu luas, apalagi nanti akhirat. Maka Bapak sekalian, kita seharusnya maka setiap habis sholat kita doa kepada diri kita supaya dikasih kekal dalam ketaatan kepada Allah. Doakan istri kita, anak kita, kawan kita, tangga kita. Karena kita adalah Rasul kita ini rahmatan lil alamin. Nabi kita dituntut sekalian alam. Dan kita juga adalah ummatan ukhrijat linnas, umat yang diutus untuk seluruh manusia. Al-Quran hudan linnas. Allah rabbun nas. Ya kan? Quran itu petunjuk seluruh manusia. Kita, Rabb kita Allah, Tuhan kita Allah adalah Tuhan seluruh manusia. Rasulullah SAW adalah wa ma'alasanaka ila rahmatil alamin. Laka fatalin nas, tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kita adalah kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus untuk seluruh manusia. Ya, maka daripada itu semua salah, kita jangan sampai merasa buat diri sendiri, tapi kita untuk buat manusia, seluruh manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya, sehingga kebaikan itu menyebar ke seluruh penjuru. Nah, untuk mengajak kebaikan ini bisa dengan memberi contoh, ya. Sekurang-kurangnya memberi contoh. Kalau kita belum berani mengajak langsung, sekurang-kurangnya memberi contoh dan mendoakan. Ya. Bapak, sidang salat zuhur rahimakumullah. Mungkin penyampaian saya tentang rahmat Allah sampai di sini. Sekali lagi saya tekankan bahwa rahmat Allah begitu luas dan jangan kita pernah rasa putus asa daripada rahmat Allah. Dan hendaklah kita selalu mengejar rahmat Allah dengan berbagai bermacam kebaikan. Dengan sholat kita, ke masjid, ta'limkah, ya, menolong sama saudara muslim, baik mendoakan dan sebagainya. Supaya rahmat itu betul-betul menjadi milik kita. Supaya kita betul-betul berada dalam genggaman rahmat Allah SWT, sehingga nanti kita pulang ke akhirat dalam genggaman rahmat Allah SWT, meninggal kita dalam ampunan, kita pulang ke akhirat, ya, kita dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah SWT. Karena kalau bukan dengan rahmat Allah, kalau Allah lihat kekurangan kita, kita bisa jadi tidak masuk dalam ke surganya Allah SWT. Karena selagi orang itu masih ada satu titik saja dosa, dia tidak akan bisa masuk surga.
sebelum dosa itu diampunkan oleh Allah SWT. Nah, untuk ampunan dosa ini bisa di dunia, mungkin dengan banyak istighfar, dengan dikasihnya sedikit kesusahan, ya, menahan diri dalam ketaatan, itu diantara menghapuskan dosa. Kalau di dunia tidak dihapuskan, nanti di akhirat baru diampuni oleh Allah SWT, bisa langsung dengan Allah kasih rahmat dan ampunkan begitu saja, atau yang paling buruk ya dimasukkan ke neraka dulu, setelah dosa hilang baru dimasukkan dalam syurga. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu mendapat rahmat Allah sehingga tidak sempat kita masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat disampaikan pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apabila ada kebaikannya, mari sama-sama kita amalkan apa yang dan bisa kita jalankan. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.